Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas pengujian rinci saldo persediaan. Kita mulai dengan aliran persediaan dan kos. Ada 3 macam persediaan pada perusahaan manufaktur. Pertama, bahan baku. Yang kedua, work in process atau barang dalam proses. Yang ketiga, barang jadi. Bahan baku awal ditambah pembelian dikurang penggunaan sama dengan persediaan bahan baku akhir. Penggunaan bahan baku bersama-sama dengan penerapan atau pembebanan biaya tenaga kerja manufaktur dan biaya overhead akan menambah persediaan awal barang dalam proses. Pemindahan barang dalam proses ke barang jadi akan mengurangi nilai barang dalam proses dan diperoleh nilai persediaan akhir barang dalam proses. Kemudian barang jadi yang sudah dijual akan mengurangi persediaan barang jadi dan menambah harga pokok penjualan. Selanjutnya, pembahasan persediaan, aliran persediaan, fungsi, dan dokumentasi terkait. Aliran persediaan dimulai dengan diterima bahan baku, disimpan bahan baku di dalam gudang, digunakan bahan baku untuk produksi, simpan barang jadi ke dalam gudang, dan kirim barang jadi kepada pelanggan. Dan fungsi dan dokumen terkait adalah memproses pesanan pembelian yang melibatkan 2 dokumen, yaitu permintaan pembelian berasal dari departemen yang membutuhkan atau dari gudang, dan order pembelian, yaitu pesanan pembelian yang disampaikan kepada supplier. Fungsi kedua adalah menerima bahan baku yang melibatkan dokumen laporan penerimaan barang dan faktur dari vendor. Fungsi ketiga adalah menyimpan bahan baku ke gudang yang melibatkan catatan perpetual persediaan atau master file persediaan. Fungsi berikutnya adalah memproses barang, yaitu memulai proses produksi yang memerlukan permintaan bahan baku dari bagian pabrik ke bagian gudang dan perlunya catatan akuntansi keuangan. Fungsi berikutnya adalah menyimpan barang jadi. Barang yang sudah diproses dan sudah selesai diproduksi dipindahkan ke gudang barang jadi yang akan melibatkan catatan perpetual master file persediaan barang jadi dan juga melibatkan catatan akuntansi biaya. Dan fungsi terakhir adalah pengiriman barang jadi kepada pelanggan yang memerlukan dokumen pengiriman barang, catatan perpetual persediaan barang jadi, dan fungsi atau catatan akuntansi biaya. Selanjutnya, kita bahas prosedur analitis untuk pengujian akun-akun yang ada dalam siklus persediaan dan pergudangan. Pertama, membandingkan persentase gross margin tahun ini dengan tahun lalu. Ini dapat mendeteksi penilaian persediaan
dan harga pokok penjualan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kedua, membandingkan inventory turnover, yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata dengan tahun lalu. Ini dapat mendeteksi penilaian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terhadap inventory. Bandingkan unit cost persediaan dengan tahun lalu. Ini dapat mendeteksi unit cost yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang akan mempengaruhi nilai persediaan dan harga pokok penjualan. 4. Bandingkan pengalian nilai persediaan dengan tahun lalu. Ini dapat mendeteksi kesalahan pada kompilasi, unit cost ataupun pengalian yang akan mempengaruhi nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Bandingkan harga pokok produksi tahun sekarang dengan tahun lalu. Ini dapat mendeteksi kesalahan pada unit cost persediaan, khususnya unsur biaya tenaga kerja langsung, biaya umum pabrik, di mana akan mempengaruhi nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya kita bahas observasi perhitungan fisik persediaan. Yang bertanggung jawab melakukan perhitungan fisik persediaan adalah klien atau manajemen. Auditor mengobservasi dan menguji pelaksanaan perhitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh klien. Keandalan hasil perhitungan fisik persediaan sangat ditentukan oleh aktivitas pengendalian atau internal control key dari perhitungan fisik persediaan tersebut. Aktivitas pengendalian untuk perhitungan fisik persediaan mencakup perlu tersedianya pedoman atau instruksi perhitungan fisik persediaan yang tepat. 2. Adanya supervisi oleh personel yang bertanggung jawab. 3. Adanya verifikasi yang independen secara berkala terhadap hasil perhitungan. 4. Dilakukan rekonsiliasi yang independen antara hasil perhitungan dengan catatan perpetual atau inventory master file. Adanya pengawasan yang cukup terhadap count sheet dan tags. Tag adalah kartu yang ditempatkan pada persediaan untuk mencatat hasil perhitungan, sedangkan count sheet adalah catatan dari hasil perhitungan yang ada pada teks. Selanjutnya, pengujian observasi fisik persediaan. Dalam melakukan observasi fisik perhitungan persediaan adalah auditor harus memastikan bahwa instruksi atau petunjuk perhitungan fisik persediaan telah ditaati. Dan untuk menguji hasil perhitungan yang dilakukan oleh klien, selama melakukan observasi, auditor melakukan pencatatan sendiri terhadap persediaan dengan menggunakan metode sampel. Ini contoh skedul atau berkas pemeriksaan pengujian perhitungan fisik persediaan. Secara rinci, tujuan audit berhubungan dengan saldo dalam observasi perhitungan persediaan adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan eksistensi untuk memastikan bahwa persediaan yang dicatat pada tag benar-benar ada atau eksis. Yang kedua, tujuan kelengkapan, yaitu untuk memastikan bahwa semua persediaan telah dihitung dan dicatat pada tag. Ketiga, tujuan akurasi, untuk memastikan bahwa persediaan telah dihitung dengan benar, dengan akurat. Tujuan klasifikasi,
untuk memastikan bahwa persediaan telah diklasifikasikan dengan benar pada teks. Berikutnya, tujuan cut-off untuk memastikan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Tujuan keenam, realizable value, untuk memastikan bahwa persediaan yang telah usang yang tidak berguna lagi telah dikeluarkan atau telah ditandai. Terakhir, tujuan kepemilikan, untuk memastikan bahwa persediaan yang dicatat pada tag adalah hak benar-benar hak milik klien. Contoh prosedur observasi perhitungan persediaan dalam format desain. Contoh prosedur audit tes rinci atas saldo persediaan untuk observasi perhitungan fisik persediaan dalam performance format. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.